Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita dan tidak pernah berhenti. Dan sungguh puja-pujian yang kita haturkan adalah puja-pujian yang masih sangat-sangat sedikit. Oleh karena itu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala puja-pujian dan sepanjang waktu. Dan tak lupa pula untuk kita aturkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul mulia, manusia agung dan kekasih Allah Subhanahu wa taala, khalilnya yang menjadi penyelamat umat manusia dari kesesatan dan kegelapan kepada hidayah dan kepada cahaya yang terang benderang. Dan kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang pada hari ini telah dikumpulkan di masjidnya, di Baitullah, di rumah yang Allah paling Allah cintai. Ahabbul biqa ilallahi masajiduha, yang Nabi SAW menyatakan tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya, yaitu masjid-masjid yang ada di muka bumi ini. Dan tidak pula lupa untuk bersyukur kepada Allah yang telah memberikan taufik kepada kita dan memanjangkan umur kepada kita sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia ini, bulan penuh dengan keberkahan, dengan ampunan, dengan maghfirah dan rahmat dan pembebasan dari api neraka, bulan yang sangat dinanti-nanti. Dan kita telah dihantarkan kepada 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan sungguh 10 malam terakhir ini adalah hari-hari yang paling puncaknya. Meskipun dari awal Ramadan semuanya adalah keutamaan dan semuanya adalah karunia dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan dari awal Ramadan. Namun di akhir Ramadan ini Allah hadiahkan satu hari yang keutamaannya melebihi daripada ibadah 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan sengaja Allah rahasiakan malam itu, tidak Allah bukakan kepada hamba-hambanya agar hamba-hamba itu lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Disinilah Allah mengetahui dan Allah Maha tahu siapa orang-orang yang mereka akan bersemangat untuk meraih malam kemuliaan tersebut, yaitu yang mereka dari awal Ramadan telah membuka hatinya dengan penuh semangat untuk bertaat beribadah kepada Allah dengan berpuasa sepenuh bulan dan berqiyamul lail dengan sepenuh bulan pula dan melakukan ketaatan-ketaatan lainnya. Di 10 malam terakhir ini, bila seseorang hanya mengambil malam-malam ganjilnya belaka, maka ia akan terjatuh kepada kelalaian dan juga pada kelemahan. Dan yang lebih kita khawatirkan, Allah tidak memberi kita taufik untuk meraih Lailatul Qadarnya. Akan tapi kita hendaknya dari hari kemarin, artinya dari mulai sebelum 10 malam terakhir, sudah berangan-angan dan berharap dengan berdoa kepada Allah untuk kita diberi yaitu taufik bisa mendapatkan malam kemuliaan dengan melakukan ketaatan dan menghidupkan berbagai bentuk ketaatan-ketaatan di 10 malam atau di 10 hari terakhir Ramadan, terutamanya di malam-malam harinya dan juga di siang harinya, dengan tetap melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
hal yang paling utama untuk kita pahami di 10 malam terakhir ini adalah salah satunya adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar sebagaimana janji Nabi orang yang menghidupkannya karena iman dan karena mengharapkan pahala dari Allah semata, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lampau. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman semata, yakni melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan karena ihtisaban, yaitu hanya mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan balasan dengan ibadah kita ini dari Allah semata, maka janjinya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Dan ini satu kebahagiaan besar bagi orang yang benar-benar bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena maknanya dia akan dibebaskan dari ancaman siksa neraka dan dia akan dimasukkan ke dalam surganya. Maka ada amalan yang bisa membantu kita di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yaitu beriktikaf di 10 atau di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka kita mari memahami makna iktikaf ini, syarat-syarat sahnya iktikaf dan berbagai hal yang terkait dengan iktikaf. Yang terutama pertama adalah hikmah dari disyariatkannya i'tikaf. Allah tabaraka wa taala mensyariatkan i'tikaf kepada kita semuanya, yaitu untuk berbagai hikmah yang besar dan untuk tujuan-tujuan yang mulia. Di antaranya ada 3 poin. Pertama, uquful qalbi 'ala Allah taala wa jam'iyyatuhu 'alaihi, yaitu mendiamkan atau menjadikan hati itu hanya terpusat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena i'tikaf itu adalah meluangkan waktu dan gerak hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan mengumpulkan kekuatan di dalam hati hanya untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Ini yang terutama. Yang pertama adalah meneguhkan dan menetapkan hati untuk hanya tunduk taat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, al-khalwatu bihi wal inqita'u 'anil istighal bil khalqi wal istighalu bihi wahdahu subhanahu bihaitsu yasiru dzikruhu wa hubbuh, yaitu al-khulwah. Al-khalwah atau al-khulwah itu yaitu menyepikan diri kita, hati kita semata-mata yang ada hanya kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ini hikmah di antara i'tikaf, yaitu agar hati kita kosong dari segala pikiran-pikiran duniawiyah, yang ada hanya pikiran-pikiran akhirat, yaitu ketaatan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla semata. Maka memutuskan dari segala kesibukan dan hubungannya dengan manusia dalam hal-hal yang tidak bermanfaat dan penting. Bukan berarti menghalangi sepenuhnya berbicara dengan manusia, tidak, tetapi tidak menenggelamkan diri di dalam hal-hal yang tidak berfaedah dan bermanfaat di 10 hari terakhir ketika beriktikaf, dan hanya menyibukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang ada hanya berzikir dan rasa cinta untuk senantiasa melafalkan, mengagungkan, mensucikan Allah tabaraka wa taala dan menghadapkan hati dalam segala kondisinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini adalah hikmah yang besar dari i'tikaf, yaitu sehingga seorang hamba itu hanya merasakan kedamaian, ketentraman dan kebahagiaannya ketika dia berkhalwah dengan Allah Azza wa Jalla, menyendiri dengan Allah Tabaraka wa taala, mengasingkan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia kosongkan dari segala pikiran-pikiran duniawiyah, terutama di saat seseorang sedang melakukan i'tikaf. Hal ini juga untuk mengingatkan kita bahwa nanti ketika kita berada di alam barzakh, ketika kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kita hanya akan sendiri, dan sungguh kita tidak akan ada teman selain ketaatan, selain iman dan takwanya, selain keimanan dan amal solehnya yang akan menjadi penggembira di dalam kuburnya, pendamping dan teman setianya.
Yang ketiga, hikmah dari i'tikaf yaitu untuk memperoleh keutamaan dari malam yang mulia Lailatul Qadar. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Qadr ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam kemuliaan itu nilai ibadah di dalamnya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Ini adalah satu keutamaan yang sangat besar yang tidak mungkin diraih oleh seseorang kecuali dengan taufik dari Allah Azza wa Jal. Maka hendaknya kita selalu memohon kepada Allah, berdoa untuk dapat diberi kemuliaan ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian syarat-syarat sahnya i'tikaf. Syarat sahnya i'tikaf ada 7. Yang pertama adalah Islam. I'tikaf tidak sah dari orang kafir. Artinya orang kafir tidak sah melakukan i'tikaf meskipun dia berdiam di dalam masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apabila dia belum muslim dan belum menyatakan keislamannya, maka tidak mendatangkan faedah. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih." Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima nafkah-nafkah mereka, infak mereka, sedekah mereka, kebaikan mereka, illa annahum, selain yang menghalangi itu karena mereka kafaru billahi wa birasuli, karena mereka masih kufur kepada Allah dan kufur kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga amal ibadah itu hanya akan menjadi soleh apabila dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga telah diwahyukan kepada nabi-nabi sebelummu, ilal ladzina min qablika, yaitu para nabi sebelummu. Apa wahyu itu? Allah berfirman kepada semua nabi, la in asyrakta, apabila engkau menyekutukan Allah, la yahbatanna 'amaluka, maka seluruh amalanmu akan hangus pahalanya, akan sia-sia belaka, wala takunanna minal khasirin, dan engkau pasti akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Maka ancaman Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para nabi yang tidak mungkin, tetapi ditegaskan oleh Allah untuk menegaskan kepada kita, jangankan kita, nabi saja bila melakukan kesyirikan amalannya akan punah, apalagi kita yang bukan nabi dan rasul. Akan tetapi para nabi tidak mungkin, tidak ada satupun mereka yang berbuat syirik. Mereka dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Mereka maksum dari kesalahan dan dosa-dosa besar serupa ini. Namun hikmah dari firman Allah adalah untuk menegaskan, kalau para nabi saja diancam oleh Allah dengan yang sedemikian hebatnya, apalagi kita. Dan sungguh Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim sendiri alaihissalatu wassalam, beliau sendiri khawatir kalau dirinya terkena kesyirikan. Dalam doanya, wajidubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini Islam. Maka Islam itulah yang menjadi dasar untuk diterimanya amalan. Maka i'tikaf syaratnya harus muslim. Yang kedua, al-aqlu, yaitu sehat akalnya. Orang yang gila tidak sah i'tikafnya meskipun tinggalnya di masjid selama 1 bulan penuh, karena hilang akalnya, tidak dapat diterima. Hal ini berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib, Aisyah radhiyallahu taala anhuma, dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau bersabda, rufi'al qalamu an thalathatin, 'anil naimi hatta yastayqidha, wa 'anis sabiyyi hatta yahtalima, wa 'anil majnuni hatta ya'qila. Rufi'al qalam artinya pena catatan amal itu diangkat dari 3 golongan manusia, 3 jenis manusia. 'Anil naim hatta yastayqidha, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Orang tidur nggak sengaja nendang orang, jatuh mati, tidak dosa. Karena dia orang tidur, tidak tahu, maka jangan tidur di bawah kakinya orang, jangan berada di bawah kakinya orang yang sedang tidur. Kalau dia melakukan sesuatu, dia tidak bertanggung jawab.
Sama juga meletakkan gelas piring di bawah dekat kakinya orang yang sedang tidur, karena orang tidur tidak memiliki ancaman terhadap mereka. Maka diangkat penanya segala perbuatan, termasuk perbuatan soleh. Misal ada orang tidur ngelindur, ataupun dia bangun kemudian sholat lalu tidur lagi, sah tidak sholatnya? Tidak sah. Apa itu bisa terjadi? Sangat bisa terjadi. Saya dulu pernah punya saudara, bangun tidur, dia beresin kasurnya karena qadarullah ngompol. Dia bersihkan semuanya, terus mandi, dia keluar masuk lagi tidur di kasur yang berbeda. Bangun pagi geger karena bajunya sudah diganti, tidurnya beda tempat. Padahal orang keluarga melihat sendiri. Tadi malam dia keluar. Kenapa? Karena dia tidur dalam keadaan tidak sadar, dan apa yang dia lakukan di luar kesadarannya. Dan maka orang yang seperti itu tidak ada. Maka ada juga banyak disebutkan di negara barat sana, orang-orang kafir, ada orang-orang yang dia bangun di tengah malam mendatangi rumah mertuanya dan membunuh kedua mertuanya dalam keadaan dia tidur, dan kembali lagi kemudian tidur tanpa merasakan suatu apapun. Bagi Islam, orang yang seperti ini tidak ada dosa karena dia dalam kondisi tidur. Oleh karena itu, kaum muslimin dianjurkan untuk berdoa sebelum tidur agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian wa anis sabiyyi hatta yahtalima, termasuk yang tidak memiliki dosa dan amal kebaikannya juga tidak ada faedahnya. Tapi kalau amal kebaikan di sini bukan tidak ada faedahnya, ada faedahnya, tetapi lain dengan mereka yang sudah balik. Seorang bayi sehingga dia bermimpi, artinya sampai dia balik. Maka orang yang belum balik, dia belum ada kewajiban melakukan perintah-perintah Allah. Bila dia melakukan, dia ada kebaikan, ada pahala, namun belum dibebani dosa ataupun tanggung jawab. Anak kecil ketika dia melaksanakan umroh atau haji, bila dilakukan dengan cara yang benar oleh walinya, maka sah ibadah haji dan umrohnya. Namun bila dia balik, dia masih tetap wajib melakukan haji dan umroh ketika sudah mampu. Jadi amalannya sah untuk itu, tapi tidak menggugurkan kewajibannya yang dibebankan oleh syariat. Demikian pula anak bayi yang melakukan hal-hal yang berbahaya ataupun hal-hal yang batil, maka tidak dianggap, namun orang tuanya lah yang diperintai pertanggungjawaban bila tidak membimbing anak tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, wa anil majnuni hatta ya'qila, dan orang gila juga tidak ada dosa sampai dia yaqil, artinya berpikiran sehat, sampai dia bisa berakal dengan sehat, maka baru dia dimintai pertanggungjawaban pada perbuatannya. Maka orang yang gila tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, demikian pula amalan soleh lainnya. Sehingga diantara syarat sahnya i'tikaf adalah tidak gila atau berakal. Karena orang yang berakal dia memiliki niat ibadah, sedangkan orang gila tidak memiliki niat ibadah. Yang ketiga, at-tamyiz, yaitu orang itu sudah mumayyiz. Dia belum balik tapi dia sudah mumayyiz. Dikatakan di sini i'tikaf tidak sah apabila dilakukan oleh seseorang anak yang belum mumayyiz, belum bisa membedakan mana baik dan mana buruk, yaitu di bawah usia 5 tahun, 6 tahun. Adapun anak yang sudah mumayyiz 6 tahun, 7 tahun terutama, maka dia sudah sah. Hal ini bersandarkan kepada hadisnya Ali Aisyah radhiyallahu taala anha yang terdahulu, wa anis sabiyyi hatta yahtalima. Di sini mumayyiz juga dikategorikan mereka yang sudah balik. Karena orang yang belum balik ataupun yang belum mumayyiz, dia tidak memiliki dasar niat di dalam amalannya, dan disyaratkan sahnya ibadah adalah adanya niat. Maka pada anak belum. Yang keempat, syaratnya sahnya i'tikaf adanya niat. Orang yang tidak i'tikaf tapi tidak berniat i'tikaf, maka tidak dipandang i'tikaf. Meskipun dia tinggal di masjid selama 1 bulan,
Jadi dia di masjid karena dia marbot tapi tidak pernah meniatkan sebagai i'tikaf, maka tidak dianggap i'tikaf. Meskipun tinggalnya di masjid beribadah itu dinilai ibadah, namun tidak memiliki nilai ibadah i'tikaf. Hari ini berdasarkan hadisnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu haruslah didasarkan pada niat. Kalau niatnya adalah suatu yang wajib, maka dia harus berniat ini wajib. Kalau sesuatu itu diniatkan tatawwu, maka diniatkan tatawwu. Jadi niat itu yang bisa membedakan satu ibadah kepada ibadah yang lain, yang wajib maupun yang tatawwu atau sunnah. Yang kelima yaitu tidak adamu mayujibul husla. Orang i'tikaf tidak sah bagi orang yang haid, wanita yang sedang haid atau sedang nifas atau orang yang junub. Meskipun sudah wudhu, orang yang junub tetap tidak sah karena dia dalam kondisi tidak suci, yaitu karena dia pada kondisi yang mengharuskannya untuk suci terlebih dahulu dengan mandi wajib. Adapun untuk orang yang junub maka selesai dengan cara mandi wajib. Namun bagi wanita yang haid dan nifas harus berakhir masa haid dan nifasnya. Orang yang sedang i'tikaf kemudian dia berjunub, maka dia wajib mandi. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Ini dulu zaman ketika minuman khamr belum diharamkan. Yang saat itu dilarang adalah mengerjakan sholat saat sedang mabuk. Namun kemudian setelah turunnya ayat yang mengharamkan khamr, maka tidak boleh lagi minum khamr. Tapi ayat ini tetap berlaku sebagai hikmah tadarruju al-hukm, yaitu hikmah proses terjadinya hukum dari mulai yang dulunya boleh mubah sampai kepada yang haram melalui tahapan. Wala junuban, dan tidak boleh seseorang itu sholat dalam keadaan junub illa abiri sabilin, kecuali orang junub yang ia melewati masjid hanya sekedar lewat karena tidak punya jalan lain. Misalnya rumahnya harus menyeberangi masjid, maka dalam kondisi seperti itu dia melewati masjid untuk masuk ke rumahnya untuk mandi, tidak mengapa. Hatta tagtasilu, dan boleh tinggal di dalam masjid ketika ia sudah mandi. Maknanya orang yang junub tidak bisa i'tikaf sampai dia suci dari junubnya, sebagaimana juga orang haid dan nifas. Ini syarat kelima. Syarat keenam, i'tikaf itu harus dilaksanakan di dalam masjid. Tidak sah i'tikaf di luar masjid. Dan i'tikaf ini baik dilakukan oleh laki maupun perempuan harus di masjid. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa antum akifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf, berdiam diri di dalam masjid untuk iktikaf. Para ulama mereka bersepakat bahwa iktikaf syaratnya harus di dalam masjid. Ini dasarnya. Karena Nabi SAW, para istri Nabi juga radhiyallahu taala anhunna, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka semuanya iktikaf di dalam masjid. Ma'al masyaqqah fi mulazamati, meskipun mereka menghadapi kesulitan tinggal di dalam masjid. Ya, yang namanya orang tinggal di masjid akan mengalami banyak kesulitan. Karena pakaiannya, gantinya hanya terbatas, makannya juga terbatas, tidak bisa dengan mudahnya memasak seperti halnya orang di rumah. Maka menghadapi berbagai kesulitan, tapi itu tujuan iktikafnya di dalam masjid.
Kalau seandainya i'tikaf itu boleh di rumah, niscaya mereka orang-orang yang mulia dan terdepan di dalam agama dan iman sudah pernah melakukannya meskipun sekali. Apalagi kaum wanita yang mereka lebih banyak dibutuhkan di rumah daripada di masjid. Kalau seandainya i'tikaf di dalam masjid dibolehkan, di dalam rumah maksudnya, i'tikaf di dalam rumah dibolehkan, tentu sudah akan diisyaratkan atau diamalkan oleh seorang saja dari sahabat Nabi. Bahkan istri-istri Nabi radhiyallahu taala anhunna, mereka selalu i'tikafnya di dalam masjid. Bahkan setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tetap i'tikaf di dalam masjid di setiap kali Ramadan dan terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Lalu timbul sebuah pertanyaan, apakah boleh i'tikaf di dalam masjid yang tidak dilaksanakan sholat jamaah, seperti misalnya musolanya pasar. Musolanya pasar kan 5 jamaahnya nggak komplit. Subuh nggak ada, maghrib nggak ada, mungkin maghrib 1-2 ada, isya nggak ada. Nah ini apakah boleh? Tidak sah. Harus di tempat masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah. Bagaimana kalau i'tikaf di musola? Pengertian musola di zaman kita berbeda pengertian musola dengan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Musola di pengertian kita masjid yang kecil yang nggak digunakan sholat Jumat, maka itu dikatakan sebagai musola di zaman kita. Sesungguhnya makna musola dalam syariat itu adalah tanah lapang yang digunakan untuk sholat id atau idul adha atau idul fitri, atau tempat sholat yang ada di dalam rumah yang dikhususkan untuk digunakan sholat bagi orang rumah, maka ini namanya musola. Sedangkan kita meskipun kecil tidak digunakan untuk khutbah, namanya juga tetap masjid selama di masjid tersebut terdapat pelaksanaan sholat 5 waktu berjamaah dengan ada imam yang rawatib, imam tetapnya, baik imamnya 1 mau 3 mau 5, pokoknya ada imam tetap yang bertugas mengimami masjid tersebut. Maka itu sudah dikatakan masjid meskipun kecil, meskipun tidak digunakan untuk sholat Jum'ah, dan itu tetap boleh sah untuk dijadikan sebagai untuk i'tikaf. Karena kalau seandainya musola itu boleh i'tikaf, nanti orang buat musola di rumahnya, i'tikaf di rumahnya, sehingga akhirnya tidak terdapat hikmah daripada i'tikaf tersebut. Dan yang terutama, kalau mau i'tikaf sebaiknya di masjid yang dilaksanakan sholat Jumat padanya, yang artinya digunakan untuk sholat Jumat, sehingga pada hari Jumat tidak harus keluar dari masjid dan pindah ke masjid lain yang ada sholat Jum'ahnya. Dan juga karena pahala berjamaah di dalam masjid yang digunakan sholat Jumu'ah itu lebih besar. Kemudian ada timbul pertanyaan lain bagi kaum ibu misalnya, apakah para wanita sah beriktikaf di masjid yang tidak dilaksanakan sholat jamaah di dalamnya, yaitu masjid seperti musola pasar. Nah, di sini ada perkataan, ya sah bagi wanita di semua masjid, karena para wanita tidak ada kewajiban untuk sholat berjamaah. Tetapi di sini masjid dan bukan musola. Masjid, kalau musola maka di rumahnya. Tetapi bagi wanita syaratnya harus dapat izin dari suami. Tidak sah bagi wanita apabila melaksanakan i'tikaf tanpa izin dari suami. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa beliau beriktikaf di 10 malam Ramadan, dan Aisyah radhiyallahu taala anha minta izin kepada Nabi, lalu Nabi mengizinkannya. Lalu datang Hafsah minta izin kepada
Lalu datang Hafsah tanya kepada Aisyah agar memintakan izin baginya, maka dilakukan oleh Aisyah, datang kepada Nabi dan memintakan izin untuk Hafsah. Maka ketika falamma ra'at dzalika Zainab ibnatu Jahsyin amarat bibinain, maka ketika Zainab binti Jahsy yang juga istri Nabi melihat Hafsah sama Aisyah iktikaf di dalam masjid, maka beliau juga meminta dibuatkan semacam kayak kemah kecil di dalam masjid, yaitu sekat dengan kain. Maka tampaklah berbagai tempat-tempat disekat-sekat, yaitu bangunannya Aisyah, kemahnya Hafsah, kemahnya Zainab. Maka Nabi SAW albirra aradna bihada, apakah mereka ini ingin melakukan ini karena semata-mata ingin berbakti kepada Allah, ataukah mereka mengharapkan yang lain, yaitu hanya untuk ketaatan, atau karena ingin mendapatkan cinta Nabi SAW. Lalu Nabi membatalkan iktikafnya pada tahun itu. Ma'ana bimu'takifin, kalau begitu aku tidak mau iktikaf, untuk menghilangkan kesan bahwa mereka akhirnya beriktikaf bukan karena Allah. Sehingga Nabi membatalkan iktikafnya, lalu Nabi pulang. Falamma aftara i'takafa ashran fi Syawal, ketika Nabi pulang dalam riwayat Bukhari Muslim, maka yakni ketika beliau selesai, maka beliau iktikaf di bulan Syawal selama 10 hari untuk mengqadha iktikafnya di bulan Ramadan. Maka di sini menjadi dalil bahwa iktikaf di 10 malam hari Ramadan juga bukan wajib, tetapi sesuatu yang sangat dianjurkan. Dan di sini juga menjadi dalil bahwa iktikafnya kaum wanita itu sah, karena Nabi SAW tetap mengizinkan istri-istri beliau untuk iktikaf. Akan tetapi beliau hanya melarang ketika hal itu menjadi gangguan saja. Dan di sini juga terdapat dalil bahwa seorang suami boleh melarang istrinya untuk iktikaf yang tidak izin terlebih dahulu. Dan inilah yang dikatakan oleh seluruh para ulama, yakni para suami boleh melarang istrinya untuk beriktikaf kalau dia iktikafnya tidak izin. Namun bila dia iktikafnya izin dan tidak ada menghalangi satu hal pada diri suami, maka tidak mengapa sang suami mengizinkan istrinya untuk beriktikaf. Hal ini karena Nabi SAW yakni mengatakan albirra aradna bihada, apakah oleh istri-istri Nabi ini mereka hanya menginginkan kebaikan? Maka ditafsiri oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dengan beberapa penafsiran, 3 takwil. Yang pertama, seolah-olah Nabi SAW khawatir al-yakunal hamil lahunna ala dzalika al-mubaha wa tanafus an-nasyi 'anil ghairati hirsan 'alal qurbi minhu khassatan, yaitu tadi khawatir jangan-jangan nanti para istri iktikaf di masjid bersama Nabi karena ingin mengambil hatinya Nabi, karena cemburu dengan istri Nabi yang lain. Jangan-jangan nanti kalau saya tidak iktikaf, saya tidak dicintai seperti Aisyah sama Hafsah. Maka ini hanya penafsiran dan bukan sesuatu kepastian. Itu yang pertama. Sehingga hal ini memalingkan tujuan iktikaf, yaitu untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah semata. Itu satu. Yang kedua, lamma adina li Aisyah wa Hafsah radhiyallahu anhuma awalan kana dzalika khafifan bin nisbal ila ma yubdi ilaihil amru min tawarrudi baqiyatin niswa ala dzalika fayadikul masjid alal musallin. Penafsiran kedua, yakni ketika yang izin hanya Aisyah kemudian Hafsah, Nabi SAW tidak merasa keberatan untuk mengizinkan Aisyah dan Hafsah radhiyallahu taala anhuma beriktikaf di dalam masjid. Namun ketika muncul izin yang ketiga, yang keempat, sehingga seluruh istri Nabi yang 9 orang itu mau beriktikaf, maka ini mengkhawatirkan akan mengganggu jamaah masjid yang saat itu Masjid Nabawi bukanlah masjid yang besar seperti sekarang. Masih banyak seperlapannya dari Masjid Nabawi yang sekarang, Masjid Nabawi saat itu, sehingga khawatir nanti berdesakan dengan kaum muslimin lainnya, dan khawatir lagi nanti bila itu terjadi akan mengakibatkan mungkin banyak para wanita sahabat yang minta
meminta izin dari suaminya untuk beriktikaf, sehingga akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, takwilnya binisbah ila an istima'an niswa indahu yusayyiru kal jalis fi baiti wa rubbama syaghalahu an takhalli lima qasada min ibadati fa yafutu maqsudul i'tikaf. Khawatir kalau istri-istri Nabi di rumah padahal tujuan i'tikaf adalah meninggalkan para istri dan meninggalkan dorongan untuk berkumpul dengan mereka supaya lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau istrinya semua di situ, nanti Nabi mendatangi ini satu, yang lain ini minta didatangi, sehingga akhirnya Nabi akan sibuk mendatangi para istri untuk ngobrol dengan mereka sehingga meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khawatir para istri ketika semua i'tikaf akan menyibukkan Nabi dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hilang tujuan dari i'tikaf tersebut. Kemudian ada pertanyaan yang mungkin saya akan kedepankan daripada hal yang membatalkan i'tikaf, yaitu apakah ada waktu tertentu minimal atau maksimal dari i'tikaf? Ini mungkin yang sering timbul pertanyaan. Maka menurut keterangan jumhur bahwa i'tikaf tidak memiliki batas waktu minimal maupun waktu maksimal. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Wa antum akifuna fil masajidi. Sementara kalian beriktikaf di dalam masjid, maka selama kalian berdiam di dalam masjid, yaitu berniat iktikaf, maka iktikafnya sah. Selama kalian berniat berdiam di dalam masjid untuk beriktikaf, maka iktikafnya itu sah. Boleh iktikaf hanya 1 jam saja atau barang setengah jam. Yang penting dia tinggal di dalam masjid, bisa merasakan tumakninahnya orang yang ruku. Maka dia niat tinggal di masjid, misal membaca beberapa surat pendek, berniat i'tikaf, sah i'tikafnya. Namun hanya sebatas itu i'tikafnya, hanya antara waktu itu. Wa yang bagi likulli jalisin fil masjid lintidhari shalah aw li syughlin akhar min akhir aw dunya aw ayyan bil i'tikaf. Maka orang yang mau masuk masjid, dia untuk duduk mendengarkan kajian atau untuk berzikir atau untuk menunggu waktu sholat, maka sebaiknya diniatkan untuk i'tikaf. Dan ini juga pendapat yang seperti ini juga pendapat dari mayoritas jumhur para ulama fuqaha, termasuk Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala berpandangan seperti ini. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batas minimal. Kalau batas maksimal boleh, setiap orang boleh beriktikaf sepanjang tahun atau selama hidupnya. Misalnya orang yang bujang, dia sudah mungkin duda atau memang dia ingin membujang dan ia ingin tinggal di masjid dan dia punya penghasilan yang tetap, misalnya orang lain yang dagang dia tinggal mendapatkan persentase hingga dia bisa hidup, maka boleh, tidak ada masalah untuk beriktikaf. Jadi boleh beriktikaf dan dia akan diberi pahala kalau dia melakukannya imanan wa ihtisaban, karena semata-mata mengharapkan pahala dari Allah dan melakukannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak keluar dari masjid kecuali untuk suatu kepentingan. Maka bila mereka keluar dari masjid untuk kerja, maka sudah batal, sudah habis. Maka hendaknya ketika dia masuk ke dalam masjid kembali memperbaharui niat iktikafnya. Dan para ulama sepakat di sini dikatakan tidak ada batas maksimal untuk iktikaf. Yang diperselisihkan adalah masa paling sedikitnya iktikaf. Ada yang mengatakan 1 hari 1 malam, ada yang mengatakan 10 hari saja, 10 hari, ada yang mengatakan
1 hari saja, dari pagi sampai berbuka, dari waktu menjelang subuh sampai dengan berbuka. Ada yang sebaliknya, sebelum maghrib masuk dan keluar setelah subuh, maka boleh. Tapi yang paling baik dalam i'tikaf adalah tadi, sehari semalam atau minimal waktu pagi sebelum subuh masuk, atau waktu subuh setelah sahur masuk masjid dan sampai dengan berbuka, atau sebelum berbuka untuk meraih malam Lailatul Qadar sampai dengan selesai sholat subuh, karena Lailatul Qadar hanya terjadi di malam hari, hatta matla'il fajri, hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Ini kalau berkepentingan untuk i'tikaf. Masa i'tikaf di sini dikatakan boleh sepanjang tahun, dan itu sangat disukai adalah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi kana ya'takiful ashral awakhira min Ramadana hatta tawaffahullah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa beriktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat, hatta tawafahullah, sampai Allah mewafatkannya. Dan ini dalil. Adapun dalil disyariatkannya i'tikaf di luar Ramadan adalah hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan beliau beriktikaf di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, lalu Aisyah izin, kemudian Hafsah izin, lalu diikuti oleh Zainab. Akhirnya Nabi membatalkan i'tikaf di tahun tersebut, lalu Nabi mengqadha'nya di bulan Syawal. Maka mengisyaratkan bahwa i'tikaf selain bulan Ramadan pun juga boleh. Dan juga hadis dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, saat itu beliau mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, sungguhnya inni nadartul i'tikafa bil masjidil harami fil jahiliyah, dahulu aku di masa jahiliyah pernah bernadar untuk beriktikaf di Masjidil Haram. Maka kata Nabi SAW, lakukan, kerjakan, karena dari itu wajib. Sehingga beliau pergi ke Masjidil Haram, yaitu ke Mekah, dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan i'tikaf nadar wajibnya. Nah ya, kemudian kapan seseorang memulai i'tikafnya, memulainya, dan kapan berakhirnya? Barang siapa, ini yang khusus terkait dengan Ramadan, 10 hari Ramadan. Barang siapa yang ia berniat i'tikaf 10 malam terakhir Ramadan, maka hendaknya dia masuk masjid sebelum terbenam matahari di malam 21 Ramadan. Kalau dia niatnya i'tikafnya 10 malam Ramadan. Kalau i'tikaf niatnya adalah 7 malam Ramadan, maka dia malam ke-23 sebelum terbenam matahari sudah harus masuk ke dalam masjid, kemudian meniatkan i'tikaf sampai kapan? Yaitu sampai dikumandangkannya adzan atau sampai pagi hari sebelum melaksanakan sholat Id. Disebutkan dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah i'tikaf di 10 hari pertengahan Ramadan. Fa'takafa aman, dan beliau pernah beriktikaf aman selama 1 tahun. Hatta idza kana lailata 21 wa hiya lailati allati yakhruju min sabihatiha min i'tikafihi, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah memasuki ke malam 21, yaitu malam allati yakhruju min sabihatiha min i'tikafi, Nabi keluar untuk melaksanakan wahia allati yakhruju min sabihatiha min i'tikafi, beliau keluar di hari itu malam 21 dari i'tikafnya. Qala, lalu Nabi bersabda, man kana i'takafa ma'i falya'takifil ashral awakhir. Nah, ini keluar memberitahukan kepada para sahabatnya pada hari malam 21, barang siapa yang mau beriktikaf bersamaku, maka hendaknya ia beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kapan berakhirnya? Dengan yakni ba'da ghurubi syamsi akhiri yaumin min Ramadan,
setelah berakhirnya orang yang iktikaf 10 malam terakhir Ramadan, yaitu setelah terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, yaitu hari ke-29 atau hari ke-30 dari bulan Ramadan. Hatta yastawfiyal ashra bikamali, sehingga ia menyempurnakan iktikafnya 10 hari penuh. 10 hari penuh ini tidak mutlak 10 hari kalau puasanya cuma 29 hari, tetapi penyebutan istilahnya tetap 10 hari terakhir bulan Ramadan, sepertiga terakhir bulan Ramadan. Wala yumkinu istifa'u dzalika illa bil mujawazah, kama la yumkinu istifa'u siyam illa bimujawazatil imsak ila juz'in minal lail. Karena menyempurnakan 10 hari itu harus sempurna dari malam sama dengan siangnya. Untuk mendapatkan malam 21 harus sudah berada di dalam masjid sebelum masuk waktu maghrib. Dan untuk menyempurnakan 10 malam terakhirnya harus keluar dari masjid setelah terbenam matahari di hari ke-29 atau ke-30 yang menjadi hari terakhir bulan Ramadan. Itu maksudnya, sehingga melaksanakan iktikafnya secara sempurna yaitu dengan 10 hari tadi masuk sebelum terbenam matahari pada malam 21 dan keluar di malam terakhir Ramadan setelah terbenam matahari. Itu cara beriktikaf. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang iktikaf? Amalan apakah yang paling disukai? Menyibukkan diri dengan berbagai macam ibadah yang bisa dilakukannya. Zikrullah, tilawatil Quran, melakukan sholat sunnah, seperti duhur misalnya, sholat duha, sebelum duhur sholat duha, atau sholat mutlak, yaitu antara waktu maghrib sampai dengan isyaknya, atau juga waktu ba'da duhur sampai sebelum asar melaksanakan sholat mutlak, dan juga qiyamul lailnya dari ba'dal isya sampai sebelum fajar shadiq atau sampai dengan waktu sahur. Dan ini semua untuk melakukan yakni ketaatan, membaca Al-Quran atau zikrullah atau sholat atau doa. Kita mohon kepada Allah terutama di malam-malam Ramadan 10 malam terakhir. Dan tidak ada zikir khusus yang diususkan, dan tidak ada perbuatan khusus selain tinggal di masjid untuk niat iktikaf. Dan boleh berbicara tentang dunia, walau takallama bikalami dunia boleh, tetapi tidak boleh berbicara tentang perdagangan di dalam masjid. Dan boleh melakukan misalnya menjahit, yaitu menjahit pakaian sobek, dia menjahit pakai tangan misalnya, atau membetulkan apa yang salah boleh. Tidur juga boleh di dalam masjid ketika beriktikaf. Itu semua tidak termasuk hal-hal yang membatalkan iktikaf. Dan boleh bersodakoh, seperti misalnya setiap hari di 10 malam terakhir selalu masukkan uang di dalam tong masjidnya, atau juga bersedekah kepada orang-orang yang di dalam masjid dengan memberikan buka ataupun memberikan untuk sahur mereka, sehingga pahala bila itu dilakukan di pas hari Lailatul Qadar, maka dia ibarat bersedekah lebih dari 1000 bulan. Itu keutamaan, karena keutamaan tujuan beriktikaf adalah untuk bisa meraih keutamaan kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Dan kita tidak bisa mengetahui kapan malam Lailatul Qadar. Bahkan kita tidak bisa memastikan malam ganjil dari bulan Ramadan. Karena bisa jadi yang kita tetapkan seandainya kita mengira itu malam ganjil, ternyata bisa jadi malam genap ketika kita salah menentukan awal Ramadan. Maka kenapa disyariatkan kok 10 hari oleh Rasul SAW? Artinya dianjurkan yang lebihnya pada 10 hari agar bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Karena sungguh orang yang hanya ingin mengejar malam ganjil bisa jadi dilemahkan semangatnya pada malam-malam ganjil, atau pada malam di mana Allah turunkan Lailatul Qadar. Justru pada saat itu kemalasan datang luar biasa, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita harus meniatkan dari awal, dari sekarang masih ada kesempatan, mudah-mudahan Lailatul Qadar belum datang malam atau kemarin. Semoga sampai akhir Ramadan kita bisa istiqomah melakukan
melakukan berbagai bentuk ketaatan. Apalagi zaman sekarang sudah ada m-banking, mau sodakoh ke titip sampai yang di saudaranya di luar juga bisa di malam hari, misalnya 100.000 kepada saudara-saudara yang di luar kota, ini untuk kamu sodakoh. Karena sodakoh kepada famili itu pahalanya 2. Apalagi dilakukan di 10 malam terakhir Ramadan, di setiap malam, maka itu bisa menjadi kebaikan minimal yang ada di dalam masjid. Kalau dengan saudara, sodakoh kepada orang fakir, dan sodakoh bersilaturahim, menyambungkan hubungan kekerabatan dengan kaum saudara kita sendiri, dan itu lebih utama. Dan juga meskipun kalau punya lebih, dia bisa bersedekah dengan kaum kerabatnya dan bisa bersedekah kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muslim, yang baik, yang di dalam masjid mereka beriktikaf, dibelikan untuk buka mereka, sahur mereka, maka ini semua kebaikan. Maka banyak sekali hal-hal yang bisa dihidupkan, dan termasuk yang dianjurkan untuk banyak dibaca, seperti yang dinasihatkan atau diajarkan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu memperbanyak bacaan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka inilah upaya keras, dan sungguhnya disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah memasuki 10 malam terakhir Ramadan, beliau menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan istri-istrinya dan bersungguh-sungguh di dalam mengikatnya. Ini mengencangkan sarungnya, maknanya tidak mendekati para istri, dan digunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh merupakan kesempatan bagi kita, karena yang patut untuk selalu kita ingat bahwa kita tidak pernah tahu akankah Ramadan depan kita masih bisa bertemu dengan Ramadan, akankah tahun depan kita masih bisa bertemu dengan Ramadan dan Lailatul Qadar. Karena sungguhnya malam kemuliaan ini memiliki keutamaan yang sangat besar, di mana di hari itu dulu Al-Quran itu turun dan para malaikat semuanya turun ke bumi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu, para malaikat juga malaikat Jibril turun ke langit dunia biidni rabbihim, dengan izin Rabbnya, min kulli amrin, yaitu mencatat segala takdir. Ini namanya takdir sanawi, takdir tahunan, takdir yaitu takdir tahunan ini Allah catatkan takdir manusia dan seluruh yang hidup di muka bumi ini sepanjang 1 tahun sampai dengan Lailatul Qadar berikutnya. Maka di malam Lailatul Qadar itulah kita dianjurkan melakukan kebaikan agar tercatat amalan kita dengan amal kebaikan semata, sehingga dilaporkan Allah Subhanahu wa taala dengan semata. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, taufik kepada kita, semangat kepada kita untuk bisa menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan ini, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar dengan berbagai ketaatan dan berbagai ibadah, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita buka puasa dengan baca doa terlebih dahulu. Sudah tadi. Baik, kita doanya membaca bismillah, kemudian minum seteguk 2 teguk atau memakan kurma 1 butir atau 2 butir. Setelah itu membaca doa yang disunahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dzahabadz dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Dzahabadz dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Hadza wallahu taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.